Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul Rozi, Eskom MMSI. Saya adalah dosen tetap di Perguruan Tinggi Politeknik STMI Jakarta. Home base saya di program studi Sistem Informasi Industri Otomotif. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Sistem Operasi. Untuk kode mata kuliahnya S1 192303 dengan bobot SKS 3 SKS. Mata kuliah Sistem Operasi ini diampu oleh semester 3. Untuk CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah Sistem Operasi adalah mahasiswa mampu menjelaskan arsitektur dasar kebutuhan sistem operasi dari suatu sistem komputer, mengidentifikasi kebutuhan jaringan komputer, topologi jaringan, serta menformulasikan kebutuhan keamanan sistem informasi dari suatu organisasi khususnya industri manufaktur untuk sektor otomotif. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini, CPMK yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar sistem operasi, mahasiswa dapat memahami struktur sistem operasi, dan yang kedua, mampu memahami komponen penyusunan sistem operasi. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memahami metode penjadwalan proses dan struktur pengaturan memori dalam sistem operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum kita memulai perkuliahan, alangkah baiknya agar ilmu kita bermanfaat, marilah kita berdoa dulu sesuai agama keyakinan masing-masing. Berdoa dipimpin oleh Ogi. Silakan Ogi. Sebelum melakukan perkuliahan hari ini, ada alangkah baiknya berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Semoga diberi kemudahan perkuliahan hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya sebelum masuk ke materi, saya akan melakukan absen dulu ya. Oke, Aziza Nuraini, Zulfan Lutfiansah, Hadir, Pak. Dandi, Hadir, Pak. Reza, Farid, Hadir, Pak. Amar, Loverai, Hadir, Pak. Winrat, Hadir, Pak. Nurul, Hadir, Pak. Nuril, Hadir, Pak. Muhammad Adri. Hadir, Pak. Oke, jumpa lagi, kita bertemu di pertemuan pertama dengan materi konsep dasar sistem operasi dan sejarah perkembangan. Saya mengambil referensi dari buku Andrew Tenbow Herbert dari University Amsterdam. Oke, untuk CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan arsitektur dasar kebutuhan sistem operasi dari suatu sistem komputer, mengidentifikasi kebutuhan jaringan komputer, topologi jaringan, serta memformulasikan kebutuhan keamanan sistem informasi dari suatu organisasi khususnya industri manufaktur sektor otomotif. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini CPMK-nya ada 3. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar sistem operasi, mahasiswa dapat memahami struktur sistem operasi, dan yang kedua, mampu memahami komponen penyusun sistem operasi, dan yang ketiga, mampu memahami metode penjadwalan proses dan struktur pengaturan memori dalam sistem operasi. Untuk sub CPMK pada materi hari ini, yaitu mahasiswa mampu memahami fungsi dasar sistem operasi, dan yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui sejarah sistem perkembangan sistem operasi. Oke. Untuk pokok bahasannya, sub pokok bahasan yang pertama, definisi sistem operasi, fungsi sistem operasi, dan tugas utama sistem operasi, konsep utama sistem operasi, keenam, sasaran sistem operasi, dan yang terakhir, sejarah perkembangan sistem operasi dari generasi pertama sampai generasi sekarang.
Oke. Definisi sistem operasi. Apa sih fungsi dari sistem operasi atau makna dari sistem operasi? Yaitu software sebagai penghubung antara pengguna dengan perangkat keras. Jadi sistem operasi adalah software perangkat lunak sebagai penghubung antara pengguna dengan perangkat keras. Oke, itu ya definisinya ya. Penghubung antara pengguna, user atau manusia nih yang menggunakan ya dengan perangkat keras. Itu hardware ya. Oke. Contohnya, contoh dari sistem operasi yang sudah familiar kalian ketahui. Ini ada apa? Windows, Android, iOS, Linux. Fungsinya berbeda-beda ya. Kelebihannya juga dan memiliki kekurangan dari contoh sistem operasi itu ya. Oke, apa sih fungsi dari sistem operasi? Fungsi dari sistem operasi adalah pengelola sumber daya, yaitu berupa input dan output. Nah, inputannya itu berupa keyboard, mouse. Nah, ini buat game ya. Nah, ini ada yang tahu gak nih? Ini buat apa nih? Mungkin sekarang kalau dulu itu dingdong bisa. Nah, ini ada scanner, webcam, dan mikrofon. Nah, untuk outputnya berupa monitor, printer, speaker, dan proyektor. Oke, itu adalah fungsi dari sistem operasi. Ada pengelola sumber daya berupa input dan output. Oke, fungsi dari sistem operasi sebagai penyedia layanan yaitu berupa sistem call. Sistem call itu, nah ini contoh dari aplikasi-aplikasi yang ada di sistem operasi. Kalau misalnya aplikasi seperti ini ada apa? Ada Office, ada Google Chrome, ada web browser dan lain-lainnya. Ini kalau misalnya tidak ada misalnya tidak ada sistem operasi, ini bisa berjalan nggak? Nah, itu ya, penyedia layanan sistem call. Oke, lanjut. Nah, tujuan dari sistem operasi, hardware dapat digunakan seefisien mungkin. Nah, maksudnya apa nih? Tujuan dari sistem operasi, hardware dapat digunakan seefisien mungkin. Nah, kita sebagai pengguna, yaitu kan kita manusia ya, user manusia. Nah, kita ingin memerintah, yaitu komputer atau perangkat keras. Nah, bahasa manusia dan dengan bahasa komputer beda ya, beda, yaitu berupa kalau misalnya bahasa mesin atau bahasa komputer itu kan biner 0101. Nah, kalau bahasa kita manusia ini kan ini ya yang seperti saya bicara komunikasi nih. Coba bayangkan dia itu sebagai ini ya, sebagai penerjemah dari bahasa manusia ke bahasa mesin, itu menggunakan biner. Saya paham sebagai penghubung bahasa manusia dengan bahasa mesin. Itu. Operasi sistem itu. Tujuan dari sistem operasi, hardware dapat digunakan seefisien mungkin. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, saya nanya. Siapa? Ya, Ibnu. Apa Ibnu? Ibnu? Oke, bedanya ya kan kenapa sistem operasi itu berbeda-beda? Kenapa dia berbeda-beda? Ada Windows, ada Android, ada iOS, ada Linux. Nah, ini kan mempunyai kelebihan dan kekurangannya ya. Kelebihan dari Linux apa? Open source. Windows berbayar. Berbayar. Untuk
dalam segi kemudahan, mudahan mana? Windows. Dan ada Android dan iOS. Nah, kalau untuk Android itu kan biasa dipakai mobil di brand mana aja ya. Tapi kalau iOS itu hanya eksklusif eh, di merek ini aja ya, tipe ini ya. Oke. Oke. Tugas utama dari sistem operasi adalah mengelola sumber daya. Nah, sumber daya ini ada hardware dan software. Nah, di CPU Central Processor Unit ini memiliki ada terdapat beberapa hardware, ada hard disk, ada power supply, terus ada apa? Prosesor dan lain-lainnya ya. Nah, untuk softwarenya ini adalah dan macam-macam, ada aplikasi, program, ada Office dan lain-lainnya ya. Web browser. Oke, tugas utama dari sistem operasi adalah penyedia layanan sistem calls, yaitu penyedia layanan sistem calls. Kalau kita ingin menggunakan aplikasi ini, Word, nah itu kan adalah sebagai penyedia layanan ya. Kalau kita ingin menggunakan mendengarin lagu, pakai aplikasi musik. Nah, yang kedua ini pembuatan dan eksekusi program. Maksudnya apa? Ada yang tahu apa? Buat pembuatan itu maksudnya sistem operasi membantu kita membuat program yang lebih advance untuk keperluan sehari-hari atau keperluan kerja dan membantu mengeksekusi atau menjalankan program tersebut. Oke, iya betul. Nah, di sini kan ada keterangan programming, ada development, ada analisis, design, testing, dan planning. Nah, ini ada software engineering, yaitu pembuatan software, pembuatan program ya. Oke, tugas utama sistem operasi akses perangkat masukan dan keluaran. Masukan itu kan input ya. Kalau kita ingin menggunakan aplikasi Office, kita butuh mengetik buat kita keyboard buat mengetik. Dan untuk melihat tampilannya outputnya di monitor. Kalau kita ingin mencetak menggunakan printer. Mendengarkan musik bisa menggunakan speaker dan headphone. Itu ya. Tugas utama sistem operasi akses berkas-berkas dan sistem. Nah, ini ada beberapa file ya, ada beberapa aplikasi dan memiliki kegunaannya fungsinya masing-masing. Nah, tugas utama dari sistem operasi juga untuk mendeteksi memberikan tanggapan. Tanggapannya itu adalah untuk kita, kalau misalnya kita mengupload file atau menerima file, mendownload, mengirim, nah itu kan dia bisa mendeteksi ya, sudah berapa persen, apakah dia mengirimnya lama atau cepat, dan juga terjadi mengetahui error. Oke, selanjutnya tugas utama sistem operasi yaitu sebagai accounting atau menghitung daya kemampuan dalam hardware. Nah, kalau misalnya kita spesifik apa hardware itu ya. Misalnya CPU, memori, disk. Nah, misalnya kalau kita ingin menggunakan aplikasi-aplikasi yang banyak dan juga berat, memakan banyak memori, kita juga bisa memperkirakan memori kita itu kapasitasnya berapa. Ya, kadang kalau misalnya nggak mampu, terjadi crash, blue screen, dan lain-lain error ya. Loadingnya lama. Oke, tugas utama sistem operasi yaitu mengelola file. Nah, ini ada beberapa jenis file. Ada formatnya MP3, teks, PPT, zip, PDF, dokumen, dan Excel atau JPG, PNG, PDF banyak ya. MP4 ya untuk video, AVI dan lain-lain ya. Oke, sebagai juga sistem calls. Selanjutnya untuk konsep sistem operasi sebagai sistem program
Oke, untuk kenyamanan. Nah, kita menggunakan terbiasa menggunakan iOS, menggunakan Linux, dan Windows itu adalah sesuai dengan kenyamanannya pengguna masing-masing. Iya. Oke, sasaran sistem operasi dan juga mampu berevolusi. Nah, mampu berevolusi yaitu ada inovasi ya. Nah, ini contohnya Windows. Windows Windows 1 tahun 1985 udah lahir. Belum tahu di mana ya. Sama saya juga ya. Tahun 85. Nah, Windows 1 tahun 1985. Nah, berkembang lagi di tahun 92. Windows 3.1. Berkembang lagi Windows 95 tahun 95. Windows XP tahun 2000 belum lahir juga. Selanjutnya Windows Vista 2006 sudah lahir. Windows 7 2009. Windows 8 2012 dan Windows 10 2015, sekarang Windows 11. Oke. Melakukan inovasi berevolusi ya. Nah, sejarah perkembangan sistem operasi. Sejarah perkembangan sistem operasi, generasi pertama tahun 1945 sampai 1955 yaitu vacuum tube ditemukan oleh John Fleming. Nah, ini adalah hardware-nya. Generasi pertama sistem operasinya ini masih sangat besar, kapasitasnya juga kecil. Oke. Generasi pertama ini ya, tuh. Alatnya segede meja. Berat, kayaknya nggak bisa dibawa kemana-mana. Mungkin kalau misalnya di ruangan ini paling ada beberapa unit aja ya. Kapasitasnya juga rendah, kecil. Oke, generasi kedua 955 sampai 1965 yaitu transistor dan sistem batch. Nah, yang pertama programmer membawa card reader ke 1401. Nah, di bawah nih. Masih. Dan yang kedua 1401 membaca bad job pada tape. Tape atau tip. Karet bukan karet, itu pita. Dis itu yang kayak kaset. Sekarang udah nggak kepake kan itu ya. Selanjutnya operator membawa input tape ke 7094. Nah, 7094 melakukan perhitungan. Selanjutnya operator membawa output tape ke 1401. 1401 melakukan ngeprint. Untuk ngeprint aja tuh berapa kali proses tuh. Coba 3 langkah, dibawa, masukin manual. Bayangan ya. Mungkin di zaman itu nggak ribet ya. Kalau sekarang pasti ribet. Kalau sekarang tinggal kontrol P, oke, enter. Pengen printernya ada di mana? Bisa. Nggak mesti harus dicolokin kan. Yang printer sekarang udah menggunakan wifi, wireless. Generasi ketiga tahun 1965 sampai 1980 yaitu IC multiprogramming. Ada yang pernah lihat seperti ini? Masih? Di mana? Enggak, ininya bentuk ininya. Isinya. Kalau kalian belanja di supermarket atau di mall, masih ada yang kayak begini. Untuk ngitung apa? Belanja. Pasti ada yang kayak gini. Tampilan warnanya itu hijau sama hitam. Angka-angka aja ya. Seperti ini. Generasi ketiga, multiprogramming, spooling, dan time sharing. Generasi keempat, 1980 sampai 2001 yaitu PC, personal komputer.
Nah, dari komputer seperti ini, komputer dengan monitor tabung, CPU-nya lumayan besar, berubah menjadi LCD. Dan CPU-nya agak kecil, dikembangkan lagi jadilah laptop, notebook, bisa dibawa ke mana-mana. Betul ya? Oke, dibawa kemana-mana sekarang menggunakan smartphone. Operasi sistemnya Android, iOS, itulah ya. Itu dari sejarah perkembangan sistem operasi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, ya kamu. Saya mungkin nggak mau bahas bagian ini, cuman yang dibagi dari awal Windows sama itu Pak. Ya. Mungkin kan tadi kita udah bahas Windows itu sekarang sampai Windows 11. Masih di laptop atau PC. Ya. Mungkin kan sih Pak Windows itu nanti bakal bisa digunakan di smartphone. Oh, itu udah pernah. Lumia. Ya, Nokia. Udah pernah. Udah pernah itu, cuman nggak masuk pasaran. Atau kenyamanannya pengguna kurang kayaknya. Beda. Gitu. Udah pernah. Itu makanya di zaman saya waktu itu 2006 2003 2006 di bawah 2010 itu handphone itu berlomba-lomba. Ada merek A, inovasinya bentuk fisiknya doang, macam-macam. Macam-macam. Kalau sekarang kan inovasinya aplikasi ya, aplikasi canggih tentang fitur teknologinya ya. Itu. Kalau untuk bentuknya mah sama aja begitu-gitu aja ya bentuknya ya. Kotak-kotak. Dulu malah handphone zaman dulu itu kecil. Kalau sekarang kan besar ya. Dan juga sesuai dengan fungsinya. Gitu. Pernah dulu Windows kayak itu pernah. Cuman pasarannya kurang untuk kenyamanan buat penggunanya kurang. Jadi kurang diminati. Ya apa? Saya mau nanya ini, semua perangkat keras itu pasti punya OS nggak sih? Kayak misalkan game konsol atau smartwatch pada konsolnya. Itu ada, itu operasi sistemnya ada. Ada. Kalau misalnya kayak misalnya kita ingin di jaringan komputer, itu kan kayak misalnya router itu kan ada ininya, operasi sistemnya juga. Server juga ada operasi sistemnya. Server kan ada Windows Server. Itu ada operasi sistemnya. Setiap itu pasti ada sistem operasinya. Untuk kendaraan sekarang, adakah sistem operasinya? Ada ya? Ada. Kok dulu enggak ya? Kalau penting starter hidup, jalan. Kalau sekarang udah bisa autopilot sendiri, nyetir sendiri, berarti kan ada sistem operasinya itu. Itu. Oke, selanjutnya tugas. Oke, untuk tugas untuk individual yang pertama ya cuma ada satu ya. Buatlah perbandingan kekurangan dan kelebihan dari beberapa sistem operasi yang kalian pernah pergunakan. Nggak mungkin kan cuma satu, atau sekarang belum pernah pakai sistem operasi, nggak mungkin. Pasti sekarang lebih dari 2 juga ada. P2. Kalian pasti menggunakan untuk kesehari-hari itu pasti 2, yaitu di laptop itu kan dengan smartphone beda operasi sistemnya. Nah, kalian jelaskan, bandingkan kelebihan dan kekurangannya. Oke? Untuk tugas ada yang ditanyakan? Oke? Nanti tugasnya dikumpulkan pertemuan selanjutnya lagi minggu depan ya. Oke, untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Kurang lebihnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.